يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Firdaus. Saya dari kelas E5 dengan NPM 101204112. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi PAI mengenai tentang ucapan para khalifah, umara, dan orang-orang soleh menjelang ajalnya. Video ini saya buat sebagai tugas pengganti ujian tengah semester 6. Ucapan para khalifah, umara, dan orang soleh menjelang ajalnya. Kematian atau ajal adalah sesuatu yang pasti dan tak seorang pun dapat mengelak darinya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda tentang kematian. Berbanyaklah olehmu mengingat-ingat kepada sesuatu yang melenyapkan segala macam kelezatan, yaitu kematian. Kematian adalah terputusnya hubungan antara ruh dengan badan, berpisahnya kaitan antara keduanya, bergantinya kondisi, dan berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Demikian kata Imam Al-Qurtubi. Bagi seorang mukmin, kematian adalah nikmat, karena merupakan pintu masuk menuju kehidupan yang abadi. Sedangkan bagi orang kafir, kematian adalah suatu hukuman yang menyedihkan. Teman-teman semua, berikut ini ucapan para khalifah dan orang-orang saleh terdahulu ketika menjelang ajalnya, yang bersumber dari buku Di Balik Tabir Kematian karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada kisah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika Muawiyah bin Abu Sufyan berada di ambang ajalnya, ia berkata, "Bantulah aku duduk." Orang-orang pun segera membantunya. Setelah ia membaca kalimat tasbih dan berzikir kepada Allah sampai menangis, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Muawiyah, kamu baru ingat Tuhanmu setelah datangnya masa tua dan usia uzur. Betapa elok seandainya kamu melakukan hal ini ketika masih muda dan segar." Ia menangis lagi lebih keras seraya berdoa, "Ya Allah, kasihanilah orang tua yang penuh dosa dan berhati keras ini. Ya Allah, maafkanlah kekeliruanku dan ampunilah kesalahanku. Berikanlah kelembutanmu kepada hamba yang hanya berharap dan bertawakal kepadamu ini." Kisah Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah. Ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan sudah dekat dengan ajalnya, ia memandang ke arah seorang tukang cuci pakaian di wilayah Damaskus yang sedang sibuk bekerja. Sang khalifah bergumam sendiri, "Seandainya saja aku seorang tukang cuci itu yang setiap hari makan dari hasil pekerjaannya sendiri, dan seandainya saja aku tidak pernah memegang tapuk kekuasaan apapun di dunia ini." Rupanya ucapan itu didengar oleh Abu Hazm yang kemudian menyahut, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang-orang yang ketika sedang menghadapi ajal kematiannya berharap bisa hidup seperti kami ini. Sebaliknya, ketika sedang menghadapi ajal kematian, kami tidak berharap seperti mereka." Saat sudah dalam kondisi kritis, Abdul Malik bin Marwan ditanya, "Bagaimana keadaan Anda, wahai Amirul Mukminin?" Ia menjawab, "Aku dalam keadaan seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu atau dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Quran Surat Al-An'am ayat 94. Setelah menjawab seperti itu, beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya. Semoga Allah meridhoi dan mengumpulkannya bersama Rasulullah SAW. Beberapa kisah lain tentang ucapan para khalifah, umara, dan orang soleh menjelang ajalnya. Khalifah Muntasir merasa gelisah ketika ajalnya sudah kian dekat. Seorang berusaha menghiburnya, "Janganlah khawatir wahai Amirul Mukminin." Tapi sang khalifah menjawab, "Masalahnya adalah dunia akan segera berlalu dan akhirat akan tiba." Ketika ajal Bilal bin Rabah telah dekat, istrinya menangis, "Aduh malang nian." Bilal menyanggah, "Jangan mengeluh seperti itu, tetapi katakanlah, aduh bahagianya sebab besok aku akan segera bertemu dengan orang-orang yang aku cintai, yakni Muhammad dan para sahabatnya." Saat merasa ajal kematiannya hampir tiba, Ibrahim An-Nakhai menangis. Seorang temannya bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Ia menjawab, "Aku sedang menunggu utusan dari Allah yang akan mengabariku apakah aku akan masuk surga atau neraka."
Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi renungan untuk kita semua untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.